Shalom, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Gimana nih kabarnya? Ayo, gimana kabarnya semuanya? Pasti luar biasa ya. Iya, pasti luar biasa, puji Tuhan dan tetap bersuka cita. Iya. Gimana nih adik-adik di rumah udah pada siap? Di minggu hari ini kita mau beribadah bersama lewat online. Dan pada hari ini ibadah kalian ditemani oleh Kak Gloria, Kak Debbie, dan Kak Hendy. Nah adik-adik, sebelum beribadah, adik-adik jangan lupa siapin Alkitab dan uang persembahannya. Kak Debbie, aku mau tanya nih Kak Debbie. Kak Debbie kalau bangun tidur berdoa nggak sih? Oh ya, pasti dong berdoa. Itu kan kewajiban anak Tuhan ya Kak. Iya sih, kalau adik-adik di rumah berdoa nggak ya? Ayo berdoa atau enggak adik-adik? Harus berdoa ya, karena doa itu adalah ucapan syukur kita dan bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Untuk pujian pembuka kita mau pujikan Selamat Pagi Tuhan. Mari kita bersuka cita dan bergembira bersama. Adik-adik ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa, kita akan lipat tangan kita akan pejamkan mata dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan Kau telah memberikan kami waktu untuk berkumpul bersama, untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan, Engkau yang mau memberkati kami, kiranya Roh Kudus-Mu ada di samping kami, dan kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kecerdasan nantinya dalam memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah Kak Debbie, aku mau tanya lagi nih sama Kak Debbie. Kak Debbie, percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita? Oh ya, percaya dong, Tuhan Yesus kan selalu mengasihi kita. Terus Kak Debbie yakin nggak kalau kasih Tuhan Yesus itu nggak pernah beranjak dari hidup kita? Yakin dong. Kalau semuanya yakin bahwa kasih Tuhan itu tidak akan beranjak dari hidup kita, mari kita pujikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Mari adik-adik kita bersuka cita, bergembira dan bertepuk tangan bersama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan
bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Apa adik-adik? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama, kita sudah bergerak bersama, menari untuk Tuhan. Nah, Kak Gloria, tahu nggak sih tema pada minggu hari ini tuh apa? Temanya itu yakin pada janji Tuhan, Kak. Dan firman-Nya nanti akan dibawakan oleh sama Mbak Tuti. Ya, nanti dibawakan oleh Mbak Tuti. Nah, selanjutnya kita akan memujikan Seindah Pelangi. Indah pelangi secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Indah pelangi secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Adik-adik, kita ulangi pujian ini satu kali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Seindah pelangi secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku
Adik-adik yang dikasih Tuhan, ya pagi ini kleru ya. Kok adik-adik? Lah wong ini mbok udah tuwa adik-adik, anak-anak bayi ya. Kalau anak-anak itu bukan berarti kamu anakku, tapi anak-anak Tuhan. Sama mbok ya anak Tuhan loh. Anak-anak yang baik di dalam Tuhan Yesus pagi ini, anak-anak bertemu dengan Mbok Wo dalam ibadah anak sekolah minggu. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa, duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini anak-anakmu menghadapmu dengan pujian dan ucapan syukur. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami semua, agar kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat melaksanakan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari hal yang tidak baik. Kami siap mendengarnya ya Yesus. Berfirmanlah, kami siap menerima. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Mbak ulangi, Kejadian pasalnya 13 ayatnya 1 sampai 18. Awas, kitab Kejadian kita paling depan, perjanjian lama. Lah itu. Nah, kita membaca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan
dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, anak-anak, demikian tadi bacaan firman untuk minggu ini. Nah, temanya yaitu yakin pada janji Tuhan. Mbok ulangi, yakin pada janji Tuhan. Anak-anak yang mbok tua kasih, kata janji, Janji. Pasti anak-anak pernah itu menerima janji. Pasti. Nah, ini ada sedikit cerita. Saat ini musim apa ya? Musim COVID-19. Wah, senangnya anak-anak. Karena apa? Anak-anak tidak sekolah. Dolan terus. Nggak belajar. Itu kata cucu saya ngomong gini loh, sekolah daring ora tambah pinter, malah tambah bodoh, ora tahu terangki. Nah, ini semua anak-anak nggak boleh ya, harus belajar. Ada seorang anak perempuan namanya wong tua lali kok, namanya Ratih, anak kelas 4 SD. Sama kamu ya? Ada yang kelas 4 toh? Ada? Lah itu ya. Ini anak kelas 4. Ini tapi Ratih anaknya pinter loh. Dia sergap rajin. Sore hari dia membuka bukunya. Waktu buka-buka buku, wah dia melihat ada soal matematika. Rumus luas matematika itu alas kali tinggi per 2. Goleki soalnya baru asik-asiknya mengerjakan matematika, kleser. Sama itu bapaknya datang melihat anaknya. Oh, baru apa teh? Kaget Ratih karena asik ya, kaget. Pak, aku baru ini loh, aku baru mengerjakan matematika. Bapaknya melihat itu seneng banget karena anaknya rajin. Maka bapaknya Ratih ngomong lagi, "Duk, nanti kalau kamu naik kelas dan ranking 1, Bapak janji kamu saya beri hadiah sepeda lipat yang baru. Kamu boleh milih sendiri di toko sepeda, nanti diantar Bapak." Ratih gimana? Oh, senang sekali. Sama, apabila kamu mendapat janji dan janji itu ditepati,
hati. Aduh senangnya. Anak-anak yang Mbok Wo kasih, kita tinggalkan Ratih, kita kembali kepada Bapak Abram. Minggu lalu Kak Joko cerita tentang Bapak Abram yang mendapat janji Tuhan. Tak terus kayak gini. Bapak Abram jalan toh. Ini mendapat janji Tuhan akan menjadi bapak yang terkenal, kaya, ya, terhormat. Enak kan? Tidak rekoso. Tapi ada syaratnya. Pak Abram harus keluar dari negerinya, dari tanah nenek moyangnya, pindah. Kalau orang pindah sekarang gampang loh. Wah, kelompok ke barangnya itu terus diundang ke truk, diangkut, rampung pindah. Nek kurang gede, nganggo truk sing gede banget jenenge apa kae? Trailer. Wah iya, gede banget. Tapi orang dulu enggak, anak-anak. Orang dulu belum punya trailer. Jalannya wae masih brongkalan. Itu harus jalan kaki. Waduh. Nah, Abram jalan itu membawa sapa ya? Oh, membawa istrinya. Namanya Ibu Sarai. Masih tambah lagi membawa ponakannya namanya Lot. Sing digawa apa? Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah kekayaannya. Kekayaannya apa? Ternak. Ada domba, ada kambing, ada lembu. Berapa banyaknya? Ribuan. Waduh. Pindahnya Bapak Abram bersama istrinya Ibu Sarai dan ponakannya Lot itu menjadi sebuah rombongan yang gede banget. Nah, saat ini rombongannya Bapak Abram dan Ibu Sarai dan Lot dari tanah Mesir menuju tanah Negeb. Wah, berhari-hari. Aduh, lelah banget. Sikile ngantek kayak coklek. Apa coklek? Bahasa Indonesia ini coklek apa ya Mbak ya? Mbok tua lah li. Coklek. Oh, patah. Karena saking lelahnya. Nah anak-anak, sampailah Bapak Abram ini sampai di kota atau di tempat yang namanya Betel. Betel cedak ai. Berhenti. Lalu Bapak Abram ngendiko, ngomong, bicara. Semua pengikutku, kita berhenti di sini istirahat. Oke. Semua istirahat. Pembantu-pembantunya masak. Jangan lupa mendirikan tenda ya. Tendanya dibuka. Beleh sapi. Wah, masak enak. Sate gulai. Bar makan mereka akan tidur. Tiba-tiba, banter banget. Apa? Ada orang yang lari-lari sambil teriak-teriak. Pak, tolong Pak, tolong Pak, teriak sambil nangis. Siapa itu? Setelah dekat ternyata itu adalah pegawainya Pak Abram. Bapak, saking gugupe lematur ora cetha. Lalu Pak Abram mendekati orang itu, dilus pundake. Sabar,
minum dulu baru ngomong. Ya, orang itu lalu minum, terus matur, Pak, mohon maaf ya Pak, itu para gembalanya Bapak gelut dengan gembalanya Pak Lut. Hah? Gelut? Pak Abram ya? Waduh, gelut ki piye yo? Pak Abram kemudian mendekati pegawainya tadi. Ya sudah, kamu pulang ya. Nanti aku ke sana ya. Pulang, baik-baik. Jangan nangis. Ya. Sangoni soalnya. Pulang. Sesudah pulang, Pak Abram bagaimana? Marah? No. Pak Abram kecewa? No. Pak Abram yang seharusnya harus tidur ini mendekati Lut. Lut, ayo kita keluar. Oke. Lut keluar bersama Pak Abram. Cari tempat yang lebih tinggi. Tinggi lagi sedikit. Nah, sudah itu Abram dan Lut tadi, Pak Abram dan Lut melihat, wah, memang banyak banget nih. Itu ternaknya, pegawainya, pantesan do gelut. Lah wong gone karo ternake akeh gone, kleru akeh ternake. Lalu Pak Abram mendekati Lut sambil berkata, Lut, sekarang kamu lihat sendiri toh tadi ada orang datang yang laporan kalau gembalaku dan gembalamu gelut. Iki nek diterus-terus ke rusak iki. Lalu Lut memberanikan diri matur sama Pak Abram. Pak Lek, lah gimana ya? Ya wis tak kandhani itu loh. Oh, kamu ndak salah. Karena memang tempatnya sempit, kokean ternak. Ayo gini wae. Kamu harus berpisah dengan aku. Nah, Lut kaget. Aku harus berpisah dengan pamanku. Lah kan pamanku ini juraganku. Piye aku sesok? Gini loh Lut, kalau kita bersama-sama terus, tempatnya ya hanya sedikit. Lut kan, kamu kan ndak bisa itu, harus bersatu. Nah Lut, sekarang kamu pilih. Itu yang dekat Sungai Yordan itu loh itu pinggir Sungai Yordan itu tempatnya bagus-bagus loh itu, banyak rumputnya. Atau kamu pilih yang sebelah barat sing rada akeh watune, kamu pilih yang mana? Yang sana apa yang sini? Lut mikir, lagi Pak Abram ki kok apik emen. Juragan nih, ora dak siomen. Pak Abram memang orang baik. Dia tidak mau menang sendiri, bahkan dia nari, memberikan kesempatan untuk milih pada Lut. Akhirnya Lut memilih lembah Yordan. Oke, kalau begitu mari kita kita siap. Kamu sebelah timur dan aku sebelah barat. Kamu memilih dekat Sungai Yordan, aku ada di tanah Kanaan. Sungguh Lut berpisah dengan Abram. Anak-anak, betapa baiknya Bapak Abram. Dia sebagai juragan
sebagai yang kuasa tidak memakai kekuasaannya mengatur orang. Dia memberikan kesempatan pada orang lain. Dia murah hati, tidak selalu mau menang sendiri. Itulah Bapak Abraham. Dan inilah yang harus kita tiru dari Bapak Abraham. Jangan mau menang sendiri. Ya, anak-anak, kita tiru Bapak Abraham yang sabar menanti janji Tuhan. Kita akan dijadikan orang-orang yang hebat seperti Abraham. Kita ingat dengan ayat hafalan kita pagi hari ini. Ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani 10 ayat 23. Anak-anak, kalau tadi itu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Saya ulang ya. Ibrani 10. Ibrani 10 yuk. Bar Filemon itu loh. Rasul-rasul Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesaloni, Timotius, Titus, Filemon. Nah, Filemon lalu Ibrani. Ibrani 10 ayat 23. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Sekali lagi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan Yesus setia pada kita. Nah, anak-anak yang baik, sekian cerita Mbok Wo ya. Kita tetap yakin pada janji Tuhan yang pasti ditepati. Kini dalam keadaan proses menepati janjinya Tuhan pada kita, pada Mbok Wo, pada anak-anak, pada semua milik Tuhan. Tapi kita juga harus tahu aturan. Dan sekarang ada aturan yang harus kita laksanakan. Kita semua ini masih dalam masa pandemi COVID-19 dan kita mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Maka dari itu anak-anak jangan lupa, 1, berdoa pada Tuhan Yesus. Saya ulang, berdoa pada Tuhan Yesus. Pertama itu, bangun tidur itu jangan bangun tidur rapi. 2, selalu cuci tangan dengan air dan sabun. Kayak kelas loro ben. Atau menggunakan hand sanitizer. Aku tadi sudah diomong ya putuku, hati-hati loh, Mbah, ngunek muni hand sanitizer. Nah, terus makan makanan yang bergizi. Wah, mbokku ndak dino gereh. Ora apa-apa. Ya, itu pakai sayur itu harus. Ayo. Iki termasuk putune Mbok Wo iki. Enenge mung sambel. Wah, sambel kuah. Engko nek sayure dilongi, jangan. Yang sehat itu di sayur ya. Ini menambah kekebalan tubuh. Hindari kerumunan. Kerumunan termasuk kumpul-kumpul. Aku mau dikandani karo putuku. Kayak ora kerumunan, Mbah. Kayak kumpul-kumpul. Waduh, jan. Tas saiki ngejel tenanan kok. Ya kerumunan, ya kumpul-kumpul, hindari. Ada di rumah, hati-hati. Kalau keluar rumah pakai masker. Tutup. Ini ya, supaya jangan masuk. Nah, inilah anak-anak
yang harus kita lakukan. Marilah firman kita Tuhan yang kita dengarkan ini kita tutup dengan doa syafaat. Duduk yang baik lagi. Ayo kita berdoa. Ya, tangan dilipat, mata ditutup, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas cerita yang kami dengar pagi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat meniru Bapak Abraham yang selalu sabar, murah dan rendah hati, yang yakin pada janji-Mu dan setia selalu. Juga Tuhan berkati orang tua kami, pendeta kami, majelis kami, kakak-kakak guru sekolah minggu dan saudara-saudara kami. Tuhan, lepaskanlah bangsa kami ini dari keganasan COVID-19. Dengarkanlah Tuhan permohonan kami ini seperti doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Halo anak-anak, kita bertemu lagi lain waktu. Minggu datang dengan cerita baru tentang Tuhan Yesus yang indah. Salam, salam, salam. Nah adik-adik, kita tadi sudah belajar bersama tentang firman Tuhan, tentang yakin pada janji Tuhan dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah gimana nih Kak Gloria, kita dapat apa aja dari firman tadi? Kalau menurutku sih Kak, kita kan sebagai anak-anak Tuhan nih Kak, jadi kita tuh harus meneladani Bapak Abraham yang dia itu mau belajar untuk tetap yakin pada janji Tuhan dalam hidup kita. Begitu Kak? Iya benar. Jadi kita sebagai anak Tuhan kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus ini tidak akan pernah ingkar janji. Kayak di masa sekarang nih, di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan Yesus yang akan menjagai dan menyertai kita. Nah adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Sekarang adik-adik saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Nanti uangnya dimasukin ke dalam amplop dan nanti amplopnya dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Sambil mengiringi saat kita mengumpulkan persembahan, kita akan memujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik yang di rumah boleh bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, dan sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, berjalan dengan baik ya Bapa. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya firman yang kami dapatkan tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi teladan bagi kami semua ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk uang persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa untuk seorang yang mengelola persembahan ini ya Bapa, Engkau yang berikan hikmat kebijaksanaan dan hikmat kejujuran ya Bapa. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada minggu ini, nantinya setelah lagu penutup akan ditampilkan jawaban dan pemenang dari kuis minggu lalu. Dan pertanyaan kuis minggu ini akan ditampilkan juga setelah lagu penutup. Jadi adik-adik jangan lupa catat pertanyaannya. Oke, kita akan akhiri ibadah pada hari ini dengan memujikan Yesus Itulah Satu-Satunya. Nah adik-adik, mari kita pujikan ini dengan sukacita dan bergembira, karena Tuhan Yesus itu adalah penolong kita yang sejati. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh
Tuhan Yesus memberkati.